Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Supri Bali. Baiklah saudara-saudara, teman-teman sekalian sebangsa dan setanah air, kali ini saya akan sedikit menanggapi 1 tahunnya Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang perlu sedikit saya bahas di sini yaitu menanggapi perkataan Bapak Rocky Gerung untuk penilaian Bapak Presiden kita, dan mungkin sedikit menanggapi saudara-saudara yang lain tentang demokrasi ataupun kebebasan berpendapat di negeri ini. Baiklah, pertama saya akan sedikit mengulas berbagai hal tentang kepemimpinan Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai leadership negeri ini. Salah satu keberhasilan beliau yang kami rasakan sebagai rakyat jelata, rakyat yang di bawah ini. Pertama, banyaknya pungli sebelum beliau menjadi Presiden Republik ini. Terus terang, di kala itu, di zamannya Bapak SBY, dari tempat kami sampai di jalan lintas Sumatera itu berkisar 7 km. Di situ terletak banyak sekali pungli-pungli yang ada di daerah. Kendaraan angkutan umum seperti truk mengangkut hasil dari para petani itu mengeluarkan biaya 60 sampai 80 ribu hanya sampai di jalan lintas Sumatera. Alhamdulillah, semenjak beliau memimpin sama sekali tidak ada saat ini, saudara-saudara sekalian. Nah, dengan adanya COVID ini, begitu banyak bansos, bantuan-bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah yang benar-benar saat ini sangat membutuhkan itu. Dan alhamdulillah beliau tanggap akan hal itu. Itu contoh-contoh keberhasilan beliau di mata kami, di mata rakyat, dan juga akhir-akhir ini. Karena adanya pandemi, mungkin diprediksi akan krisis pangan. Cepat sekali beliau tanggap dengan membuka lahan sawah, 1 juta hektar sawah di Kalimantan, dan di desa-desa yang ada sawahnya cepat direalisasikan pembangunannya supaya untuk ketahanan pangan kalau terjadi krisis pangan dari keadaan COVID-19 ini. Begitu tanggapnya beliau, takut sekali beliau kalau rakyatnya kelaparan. Itu di mata kami. Belum keberhasilan yang lainnya. Kalau ada kekurangannya, saya rasa namanya manusia, beliau juga bukan malaikat. Tetap ada
ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi mari kita berpikir berjiwa besar sedikit. Semenjak berdirinya Republik ini, dari beberapa kali ganti presiden, semua sama. Satu presiden ada kelebihan dan ada kekurangannya. Mulai Pak Karno, kemudian Pak Harto, kemudian Bapak Habibie, terus Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Ibu Mega, Bapak SBY. Mari kita teliti satu-satu. Semua sama. Ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin Pak Jokowi sama aja. Beliau bukan malaikat. Mungkin ada kebijaksanaan beliau yang salah. Mungkin. Negara kita terlalu besar. Kesalahan-kesalahan itu mungkin bisa aja terjadi. Miskomunikasi antara atas dan di bawah mungkin bisa terjadi. Dan semua itu tidak bisa kita selesaikan dengan begitu cepat. Tapi menurut pendapat saya, justru negara ini mulai ada perbaikan. Baik secara ekonomi, baik secara infrastruktur, baik secara dalam kita beraktivitas berusaha. Ya, kalau kemarin ini, apalagi 1 tahun terakhir ini semenjak beliau dilantik, sudah terjadi banyak hal-hal. Demo tidak ada habis-habisnya. Pandemi lagi. Justru kita warga negara harusnya bersyukur punya pemimpin seperti beliau. Kemudian saya akan menanggapi pernyataan Saudara Rocky Gerung yang mengatakan untuk kebohongan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, minus untuk kejujuran kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini adalah suatu pendapat atau penilaian yang tidak manusiawi. Dan bahkan bagi saya pribadi, ini sangat biadab. Emang Rocky Gerung warga negara mana? Kalau merasa warga negara Republik Indonesia, suka tidak suka, dia harus mengakui bahwa Bapak Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin adalah presiden kita. Ini bagi kami masyarakat bawah ini. Banyak teman-teman, ya cuman kami tidak berdaya, mengatakan bahwa Rocky Gerung ini bukan hanya mengeluarkan pendapat, tapi dia sudah menghina Presiden Republik ini. Dia telah menghina Presiden dan Wakil Presiden Republik ini. Kalau warga negara yang baik mengutarakan pendapat, sah-sah aja, dengan catatan pakai logika, pakai hati nurani, pakai sopan santun, pakai adab. Siapa yang dinilai Rocky Gerung? Orang nomor 1 di Republik ini. Kalau dulu zaman nenek moyang kita, Pak Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin adalah raja zaman dulu.
Jangan lagi berani menilai. Melanggar titahnya pun orang tidak ada yang berani. Tapi apa? Seorang profesor, oke lah, kalau ada pendapat yang tidak suka sama presiden kita, Mbok Yao yang bijaksana, Mbok Yao yang pakai sopan santun, punya tata krama. Bagaimana seorang profesor berbicara yang tidak berguna bagi halayak banyak, bagi warga negara, terutama yang kaya-kaya kami nih? Untuk apa jadi profesor kalau kata-katanya tidak ada gunanya? Contoh halnya, berapa banyak sekali pendapat-pendapat Rocky Gerung semacam Pancasila bukan ideologi bangsa. Pernah itu saya kutip kalau nggak salah. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Sudah itu kitab suci itu fiksi. Apakah seorang profesor harus bicara semacam ini meskipun pintar? Untuk apa kepintaran itu kalau tidak ada gunanya? Kalau hanya menimbulkan perdebatan di antara masyarakat. Untuk apa seorang profesor memberikan logika, memberikan pendapat yang berguna bagi masyarakat banyak? Itu pendapat saya. Itu menurut saya bahwa pernyataan Rocky Gerung itu adalah penghinaan bagi bangsa dan negara ini. Kemudian ada juga saudara-saudara kita yang mengatakan negara kita sudah hampir seperti otoriter, tidak menghargai lagi demokrasi. Itu ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menyatakan Polri tidak proporsional. Polri sudah alat untuk menggibiri demokrasi, alat pemerintah untuk menggibiri demokrasi. Di mana letaknya? Polri saya rasa di sini bertindak proporsional dan Polri mengerti apa tugas dan kewajiban beliau-beliau itu. Polri juga orang terdidik, tidak sebodoh apa yang kita pikirkan. Dia adalah yang bertanggung, institusi Polri ini yang bertanggung jawab ketertiban keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa bisa kita meragukan atas tindakan-tindakan beliau-beliau itu? Dan sedikit lagi saya ulaskan masalah demokrasi. Berdemokrasi demokrasi yang baik mengeluarkan pendapat, tidak ada negara ini yang menghalangi. Berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, negara tidak pernah menghalangi. Tapi bagaimana cara kita mengeluarkan pendapat? Kalau DPR Parlemen Republik ini yang di situ terdiri dari kumpulan-kumpulan orang partai, perwakilan dari seluruh provinsi, bahkan seluruh warga negara ini se-Indonesia ini. Mereka berkumpul di Senayan sebagai institusi bangsa
parlemen negara ini kita tidak percaya, oke. Kemudian MK, orang juga sudah tidak percaya dengan MK. Dengan presiden, orang sudah tidak percaya sama presiden. Dengan kepolisian sudah tidak percaya sama kepolisian. Mau percaya sama siapa kita sebagai warga negara ini? Maaf ngomongnya, nggak mungkin kami warga negara percaya sama Rocky Gerung ketimbang institusi pemerintahan. Nah, itulah sedikit gambaran, saudara-saudara. Sedikit pun tidak ada yang melarang untuk berpendapat. Kalau aktivis, yang namanya aktivis, menyerukan untuk membantu masyarakat yang tertindas, itu aktivis. Meluruskan yang tidak benar, itu aktivis. Bukan aktivis mengadakan propaganda untuk menghancurkan negara ini. Itu bukan aktivis, itu pengkhianat bangsa. Karena apa? Dengan propaganda mereka bisa hancur tatanan negara ini. Semua dirusak, infrastruktur rusak, instansi pemerintah hancur, saling menyakiti, saling memukuli. Polisi dengan kita, sudah saya ucapkan kepada di video saya sebelumnya, kepolisian, TNI, masyarakat, politikus, pejabat, semua sama. Semua sama. Semuanya berdarah Indonesia. Lahir dan dibesarkan di Indonesia, nenek moyangnya orang Indonesia. Di mana salah? Sama kan? Cuman berbeda posisi. Kepolisian bertugas menertibkan, menjaga keamanan dan lainnya Republik ini. TNI menjaga keutuhan negara ini. Politikus bertugas merencanakan, membuat undang-undang untuk seluruh masyarakat bangsa ini. Presiden, institusi presiden, kementerian pemerintahan mengatur jalannya administrasi negara ini, mengatur bagaimana kemajuan negara ini dan berbagai macam hal. Cuman sama bahwa kita semua rakyat dan bangsa, elemen-elemen bangsa ini, kita saling menghargai. Kalau berdemo, mengeluarkan pendapat, ya seperti adik-adik mahasiswa yang saya utarakan sebelumnya, tolak Omnibus Law. Sampai hari ini saya tidak jelas pasal berapa yang ditolak, bab berapa yang ditolak, bagaimana pendapat mereka. Harusnya kalau kita mempunyai pendapat, dibarengin dong dengan pendapat. Kita menolak sesuatu, kita kasih solusinya. Kita utarakan juga pendapat kita, solusi kita. Jangan tolak. Kami masyarakat yang bodoh ini kan bingung.
Ini tolak, itu tolak. Undang-undang Cipta Kerja itu terdiri dari puluhan pasal, dari 1000 lebih halaman. Undang-undang Omnibus Law ini. Bagaimana sebanyak undang-undang itu bisa ditolak semua? Harusnya klarifikasi dong. Oh, pasal sekian, bab sekian, ini tidak sesuai dengan masyarakat kita. Nanti akhirnya begini. Kalau menyatakan pendapat yang jelas dong, supaya kami masyarakat ini ngerti. Jangan teriak-teriak, bakar-bakaran, lempar-lemparan. Tapi apa yang disampaikan pendapat itu tidak jelas. Ini merusak atau mengeluarkan pendapat. Kalau kita mengeluarkan pendapat yang jelas, yang tertib, tidak merusak fasilitas umum, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu saudara-saudara kita yang mau beraktivitas, itu baru gentleman. Kalau dia seorang mahasiswa, itulah kader-kader pemimpin bangsa ini. Kalau hanya teriak-teriak nggak ada artinya, untuk apa? Ini hanya pendapat kami orang bodoh ini. Kemudian kembali ke Bapak Presiden. Alhamdulillah sampai saat ini Bapak Presiden, Mas dan Wakil Presiden masih kuat dengan berbagai cobaan-cobaan yang menerpa beliau. Kami sangat butuh Bapak-bapak sekalian. Kami butuh Bapak Jokowi, kami butuh Bapak Ma'ruf Amin. Kami tidak butuh Rocky Gerung, kami tidak butuh Refli Harun. Kami butuh Bapak-bapak Presiden dan Wakil Presiden. Saya kira hanya sampai di sini dulu. Saya ucapkan maaf lebih dan kurangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga kalau ada salah-salah kata, saya mohon minta ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.